Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Layak Menjadi Anak Allah. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sejatinya kita memiliki status baru. Kita bukan lagi diposisikan sebagai pemberontak, tetapi sebagai anak Allah. Ini luar biasa. Walaupun berstatus anak Allah, namun sejatinya belum sebagai anak yang sah. Alkitab membahasakan sebagai anak gampang. Dalam teks Yunani dipakai kata notos, yang artinya anak yang belum diakui. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi dengan status baru ini, terbuka peluang bagi Allah Bapa untuk mendidik kita, agar kita tidak hanya berstatus anak Allah, tapi benar-benar pantas, layak sebagai anak Allah. Dengan kalimat lain, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah, seperti dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 5-10. Saudara bisa baca. Maka kita dikuduskan atau mengalami pengudusan oleh Allah supaya kita benar-benar kudus. Sebab kita memang belum benar-benar kudus. Dan pengudusan Allah sendiri memiliki dua aspek. Yang pertama, dikuduskan berarti diubah statusnya. Dari yang tadinya berstatus sebagai pemberontak menjadi berstatus sebagai anak. 2. Pemberian potensi atau kesanggupan bagi kita untuk sempurna seperti Bapa. Seperti dituliskan dalam Matius 5 ayat 48. Artinya, kita bisa memiliki hidup seperti yang Bapa kehendaki. Jadi kalau bicara sempurna seperti Bapa, itu maksudnya bisa memiliki hidup seperti yang Bapa kehendaki. Untuk itu, kita harus mengalami proses perubahan dari anak-anak gampang atau notos menjadi anak-anak yang sah, menjadi pangeran-pangeran kerajaan, atau dalam teks Yunani dipakai kata huios. Tentu ini membutuhkan respon dari kita. Kalau kita tidak merespon, alias kita tidak mau diproses untuk diubah menjadi huios atau anak-anak yang sah, anak-anak yang diakui Allah, maka perubahan itu juga tidak akan terjadi. Sebab Tuhan memang tidak akan memaksa kita. Sebaliknya, kalau kita bersedia, kita akan terus diproses untuk menjadi kudus. Sebab memang sejatinya untuk itulah kita ini dipanggil. 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi sangat jelas bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Inilah yang jarang kita sadari, sehingga kebanyakan kita menolak dan berpikir yang namanya hidup kudus itu hal yang tidak mungkin atau mustahil. Padahal inilah sebenarnya yang dimaksud dengan kekudusan aktif, yang mana berbicara tentang respon manusia terhadap anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk melepaskan karakter dosa dalam dirinya sehingga tidak berbuat dosa lagi. Proses menguduskan diri inilah yang membuat seseorang menjadi kudus
artinya menjadi berbeda dari orang lain, dari kebanyakan orang. Sebagai anak, kita itu mesti meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena proyeksi keselamatan adalah agar kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu harus kita ingat. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di sini sangat jelas bahwa kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Sebab memang Yesuslah model anak Allah yang berkenan, yang menyukakan hati Bapa. Matius 3 ayat 17. Jadi saudara, mestinya kita mau diproses menjadi seperti Tuhan Yesus. Sebab kita telah menerima pengampunannya. Kita harus mengerti bahwa sesungguhnya pengampunan yang diberikan itu bertujuan agar kita kelak bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Sedangkan kalau sampai kita menolak untuk diproses, itu sama artinya kita tidak mau bertobat, dan itu juga berarti kita menolak pengudusan secara aktif oleh Roh Kudus dan Firman. Dan itu berbahaya. Sebab dalam Roma 2 ayat 5 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ironisnya, saudara, banyak orang Kristen merasa sudah berkenan di hadapan Tuhan. Padahal keadaan diri mereka tidak atau belum melakukan kehendak Bapa seperti yang dikehendaki dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kalau kita mau jujur, banyak hari-hari ini hidup orang percaya justru menjadi batu sandungan bagi sesama. Oleh sebab itu, mari melalui kebenaran ini, saya ajak kita semua untuk tidak menyia-nyiakan anugerah. Jangan sampai kita sudah ke gereja, bahkan jadi aktivis, tapi akhirnya kita tidak dikenal dan ditolak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.